Sadar atau tidak, sekarang ini kita hidup di dalam lingkungan yang banyak orang-orang ini mengalami kompleks kekerdilan berpikir. Jadi, hampir seluruh Indonesia, saya di Papua merasa pun banyak sekali orang-orang ataupun kelompok yang saya temui terjebak atau hidup di dalam kehidupan atau kompleks kekerdilan berpikir. Kekerdilan berpikir adalah kondisi di seseorang atau kelompok itu memiliki pola pikir yang sempit, terbatas, dan sulit menerima perubahan atau gagasan baru. Ini seringkali disebabkan oleh faktor budaya misalnya, atau pendidikan, pengalaman hidup, dan pengaruh sosial yang membentuk cara kita berpikir, cara seseorang, cara kelompok berpikir. Kita harus pahami dulu definisi kompleks kekerdilan berpikir itu, bahwa kompleks kekerdilan pikiran terjadi ketika seseorang sulit menerima ide baru, menolak perubahan, dan hanya melihat sesuatu dari perspektif sempit. Mereka sering berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya yang benar, sulit memahami sudut pandang yang lain. Ketika diberikan penjelasan, tidak mengerti ataupun tidak mau menerima ide dari orang lain, pandangan dari orang lain, dan menganggap bahwa mereka punya pikiran, mereka punya pemahaman, itulah yang benar. Mungkin contoh sederhana seperti ini. Orang yang percaya bahwa hanya satu cara dalam hidup yang benar, yaitu misalnya kita orang tua banyak yang menganggap bahwa PNS adalah menjadi PNS, pegawai negeri sipil, adalah satunya cara untuk dipandang supaya sukses. Itu adalah patokan sukses. Jadi menganggap bahwa kalau tidak jadi PNS adalah orang gagal. Nah, padahal tidak seperti itu. Anda bisa bekerja di perusahaan dimanapun tanpa harus menjadi PNS. Kalau Anda mencoba PNS, tes dan jatuh, bukan berarti kegagalan Anda. Itu mungkin cara Tuhan supaya itu bukan tempat Anda. Anda segera cari pekerjaan di tempat lain, ya, karena Tuhan memberikan jalan kepada orang yang bukan duduk dan ya. Atau mungkin contoh lainnya adalah masyarakat yang menolak inovasi atau kemajuan teknologi karena dianggap bertentangan dengan kebiasaan lama. Ataupun mungkin cara halus pada generasi sekarang adalah ketika zaman AI sekarang, artificial intelligence dengan teknologi yang begitu cepat berubah, anak-anak muda tidak sadar dan tidak mau belajar. Mereka masih nyaman dengan cara hidup yang lama. Kebanyakan mungkin scroll sosial media, begitu saja, tanpa mengupgrade, menambah skill, tanpa belajar. Yang kedua adalah penyebab kompleks kekerdilan berpikir. Pertama adalah pendidikan yang dogmatis. Sistem pendidikan yang hanya mengajarkan hafalan tanpa mendorong berpikir kritis bisa membuat seseorang memiliki cara pandang yang kaku dan sulit menerima perspektif yang baru. Waktu saya tinggal di Australia, itu banyak anak-anak yang muda itu sudah hati dengan pendidikan yang khusus untuk berpikir kritis, pikir kreatif, dan pikir untuk mencari solusi, memikirkan inovasi baru. Mereka tidak hanya menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka, tetapi terus-menerus bertanya, apa begini, mengapa begitu, dan harus mendapatkan penjelasan. Ya, mungkin contoh sederhananya adalah sekolah yang hanya mengajarkan siswa untuk mengikuti perintah atau mempertanyakan atau mengeksplorasi pemikiran alternatif. Jadi tidak mau ada pemikiran yang alternatif. Jadi biasanya satu arah saja. Guru kasih tahu, ya itu sudah. Siswa dilarang untuk bertahu, tidak memberikan berbicara, untuk menyampaikan ide mereka, untuk berkreasi. Tinggal lihat sekolah-sekolah kita, guru yang menolak diskusi dan menganggap pendapat siswa sebagai bentuk beberapa saat kemarin itu banyak siswa demo, makan ada yang menganggap bahwa siang itu ditunggangi oleh kepentingan lain. Saya pikir ini keliru. Mungkin benar juga, tapi saya pikir sebagai pemerintah, sebagai orang tua harus menerima, mendengarkan apa yang tersebut dan memberikan pelajaran, memberikan penjelasan. Oh, tujuannya seperti ini. Anak-anak, siswa jangan takut. Solusinya apa? Jangan menuduh mereka, jangan mengotori pikiran mereka, jangan mengacaukan mereka. Mungkin selain pengaruh pendidikan yang dogmatik, juga pengaruh sosial dan masyarakat dengan nilai-nilai yang sangat tertutup atau konservatif bisa menciptakan pola pikir sempit, ya, di mana orang untuk berpikir berbeda dari norma yang ada, ya. Banyak sekali, kami di Papua ini hampir 200 bahkan 300-an suku yang punya tradisi dan budaya, hingga kadang-kadang generasi muda ikut kepada yang lebih tua, sehingga tidak banyak yang berani berbicara, berani menyampaikan ide mereka, pendapat mereka. Ataupun yang paling banyak korban misalnya kami perempuan, misalnya perempuan yang ingin berkarya, yang sekolah tetapi ditekan untuk hanya menjadi ibu rumah tangga karena norma sosial dan lingkungan budaya yang ada. Kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa anak perempuan jangan sekolah, nanti ujung-ujungnya juga ke dapur. Pikir ini sebenarnya pernyataan yang keliru dan sangat fatal, mematikan masa depan perempuan. Karena suatu bangsa yang besar, anak-anak yang cerdas itu dididik oleh ibu-ibu yang hebat. Ketika suaminya jauh bekerja 24 jam setiap hari, ibu yang dampingi mereka, sehingga ibu harus cerdas. Atau mungkin anggapan lainnya bahwa seseorang dari suku atau agama tertentu yang tidak bisa mencapai tertentu, misalnya orang menganggap bahwa kamu agama ini, kalau mau sukses harus pindah ke agama ini. Banyak terjadi di Indonesia. Ketika seseorang sudah mulai tenar harus pindah agama dan seterusnya. Pandangan seperti ini adalah keliru.
Itu bagian dari kekerdilan berpikir. Atau misalnya mungkin karena trauma masa lalu yang terbatas. Seseorang yang bertumbuh dalam lingkungan yang tertutup misalnya atau mengalami kegagalan besar bisa mengembangkan pola pikir yang menghambat mereka untuk menerima kemungkinan baru untuk. Kalau sudah gagal itu mereka merasa itu adalah akhir hidupnya. Hal tidak seperti itu, ya. Orang yang pernah gagal berbisnis lalu berpikir bahwa semua usaha pasti gagal sehingga menolak hal ini keliru. Banyak teman-teman yang sekali mencoba apply beasiswa untuk ke luar negeri maupun dalam negeri, sekali gagal lalu mereka menyerah, mereka menyalahkan segala macam pihak. Bahkan mereka mengatakan bahwa saya tidak lolos karena orang dalam, mereka karena tidak punya orang dalam dan seterusnya. Selalu menyalahkan orang lain sementara tidak mengintrospeksi diri dan tidak mau mencoba lagi. Ini hal yang keliru. Jadi ciri-ciri orang dengan kompleks kekerdilan berpikir biasanya menolak gagasan dan misalnya tidak mau menerima pendapat yang berbeda, menganggap perubahan sebagai ancaman, atau misalnya orang tua yang menolak penggunaan teknologi karena asa bahwa cara lama itu lebih baik pada dengan penggunaan teknologi. Lalu misalnya berpikir hitam putih, A, B, B, tidak mau tawar-menawar, nego, tidak mau ada kemungkinan lain, menganggap segala sesuatu hanya bisa benar atau salah, mempertimbangkan kompleksitas penyebab masalah, hal-hal yang mungkin terjadi. Misalnya kalau tidak mau mendukung, berarti kamu musuh saya. Kalau saya tidak mau mendukung karena saya misalnya ada kekurangan, ada kendala, apakah saya menjadi musuh Anda? Tidak seperti ya. Jadi orang yang berpikir kerdil juga mudah terpengaruh oleh otoritas, ya, tidak berpikir kritis terhadap informasi yang diberikan oleh figur. Contoh, mengikuti hoax, berita bohong, dan misalnya teori konspirasi tanpa memeriksa kebenarannya. Ada beberapa waktu lalu ada gambar-gambar yang beredar tentang makan siang gratis adalah pikir hal ini perlu dicek dulu sebelum kita percaya benar atau jangan langsung percaya, perlu dicek kembali kebenarannya dan itu penting. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga tidak, perlu kita cek. Lalu orang yang berpikir kerdil juga sulit berempati dan memahami orang lain. Jadi dia menganggap bahwa dirinya, sukunya yang paling benar, orang lain tidak. Orang lain suku di luar dia semua jelek, tidak mau mendengarkan mereka, tidak mau bergaul dengan mereka, tidak mau belajar dari mereka. Dia hanya berpikiran bahwa dia saja benar dan misalnya menghakimi orang miskin sebagai malas pahami faktor ekonomi dan sosial yang harus mereka. Misalnya ada orang datang minta sesuatu, kamu langsung menjudge bahwa dia miskin, dia pemalas, dia tidak mau kerja sehingga minta-minta. Kita tidak tahu kehidupan dia, permasalahan yang dia alami dan seterusnya. Jadi cara berpikir kita yang harus dirubah. Dan juga poin selanjutnya adalah dampak kompleks kekerdilan berpikir, ya. Kalau kita punya pikiran, ya, pemahaman cara berpikir kita kerdil, sempit, ya, itu menghambat kemajuan pribadi. Dan ingat bahwa kita hidup sebagai manusia itu saling membutuhkan dari segala suku bangsa yang ada, sehingga saling mendukung, saling memahami, belajar dari orang lain itu sangat penting, ya. Kita Papua sekarang sudah jadi 6 provinsi dan 5-10 tahun ke depan itu perubahan itu sangat masif. Orang banyak akan masuk dengan segala macam program, segala macam pembangunan baik dan yang buruk. Kalau kita tidak sadar hal ini dari sekarang, kita ketinggalan dan jadi penonton. Kita akan pegang spanduk dan demo-demo dan orang akan usut kita dengan gas air mata dan tembak kita, injak-injak kita. Jadi untuk generasi muda harus sadar bahwa perubahan ini terus terjadi. Namanya itu rapid change, ya, perubahan yang begitu cepat. Tanpa kita perintah, tanpa kita kasih berhenti dia, tanpa kita kita kerja atau tidak, perubahan itu jalan terus, ya. Sehingga harus buka wawasan, berpikir untuk selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Cara mengatasi kompleks kekerdilan berpikir itu meningkatkan keterbukaan terhadap perspektif baru, ya. Aktif membaca, berdiskusi, dan mendengarkan suatu pandangan orang lain, ya. Misalnya mengikuti seminar, menonton video dari suara beda, mengupgrade kemampuan diri, ya, mengembangkan pemikiran yang kritis. Misalnya tidak langsung percaya pada informasi, tetapi melakukan verifikasi dan analisis, memeriksa fakta sebelum menyebarkan berita hoax atau berita di sosial media, lalu menghargai perbedaan dan belajar berempat, mencoba memahami latar belakang dan pengalaman lain sebelum menghakimi. Misalnya, mengenal budaya orang lain dan memahami bagaimana cara pandang mereka terbentuk. Kita tidak bisa langsung menjudge mereka. Lalu menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan, bahwa tadi saya sudah katakan bahwa perubahan itu terus-menerus terjadi tanpa kita menghentikannya, tanpa menunggu kita, dan tidak ada seseorang pun yang bisa merubah perubahan sendiri. Sehingga harus menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kalau Anda tidak bisa mengoperasikan komputer, Anda belajar hari ini. Kalau Anda tidak tahu misalnya perubahan tentang program namanya Artificial Intelligence atau AI, coba buka YouTube, ya, buka Google, baca-baca. Atau buka AI-nya sendiri, misalnya ChatGPT, tanya, ya, cara bikin, misalnya cara belajar yang baik, dan segala macam. Jadi zaman sekarang ini, informasi itu tersedia bebas. Tinggal Anda mau untuk belajar atau Anda hanya buka hal-hal yang misalnya nonton orang lain punya video, nonton video-video lucu yang Anda tertawa tidak jelas, nonton mata merah dan seterusnya. Ini tidak boleh. Saya pikir
perubahan ini terus terjadi, sehingga saya sudah kasih tahu di akhir video tentang cara keluar dari kekerdilan berpikir ya, cara berpikir sempit, kerdil, itu lepas ya. Kita punya hikmat, Tuhan kasih kita hikmat untuk berpikir lebih baik, sehingga pakai itu. Saya pikir itu dulu untuk video kali ini.